Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat dan sejahtera bagi saudaraku mukmin dari seluruh agama keyakinan dan kepercayaan, dimanapun saudara berada, bekerja, bertugas dan berkarya. Sekali lagi bahasan ini berdasarkan ilmu filosofi, ilmu hakikat atau ilmu hikmah. Buah khuldi, buah terlarang dari surga, hampir semua dari kita pasti tahu, atau paling tidak pernah mendengar, tentang legendarisnya buah khuldi yang membuat Nabi Adam AS dan Hawa terlempar dari surga. Buah satu ini seringkali disebut di dalam kitab suci Al-Quran dan masih menjadi menyimpan banyak misteri. Dari banyaknya perdebatan yang terjadi, muncul spekulasi-spekulasi tentang buah ini. Ada yang bilang bahwa buah ini merupakan buah dari pohon tin, pohon anggur, bahkan gandum. Akan tetapi hingga saat ini masih belum diketahui tampak asli dari buah ini. Dan apakah buah khuldi ada di bumi? Tidak ada yang tahu. Di dalam kitab suci Al-Quran, buah khuldi pernah disinggung pada surah Al-Baqarah ayat 35. Ayat ini berisi firman Allah SWT yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa dipersilahkan untuk memakan apapun, tapi satu, hindari buah yang bisa membuatnya zalim. Namun di ayat ini kita pun belum dapat memaknai, karena harus dikaji lebih dalam lagi. Dijelaskan bahwa ciri-ciri dari pohon buah ini adalah berjenis pohon berkayu yang menghasilkan buah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya di surga terdapat sebuah pohon yang apabila seorang pengendara di bawahnya kerindangannya berjalan selama 100 tahun namun belum bisa mengitarinya, yaitu pohon khuldi. Hadis riwayat Gandar dan Hajjaj dari Syu'bah. Hadis ini pun belum bisa menjelaskan secara jelas tentang buah khuldi. Terdapat riwayat lain yang mengatakan bahwa pada awalnya buah ini bukan bernama khuldi. Nama khuldi adalah pemberian iblis yang menggoda Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Kemudian Saitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa?" Surat Toha, ayat 120. Dari ayat ini ada sedikit gambaran tentang buah khuldi, di mana iblis, syaitan telah memberikan keluhnya, karena iblis lebih tahu daripada Adam. Karena awalnya iblis makhluk yang taat kepada Allah, disinggung di ayat tersebut tentang buah khuldi dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa, artinya sesuatu yang kekal atau abadi. Nah, apakah yang abadi itu? Nanti kita akan kaji lebih dalam lagi. Maka Saitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan Saitan berkata, "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga." Surat Al-A'raf, ayat 20. Ayat ini pun telah menyinggung tentang betapa pentingnya buah khuldi. Iblis telah memberikan clue bahwa iblis tidak menginginkan Adam, manusia derajatnya melebihi malaikat dan hidup abadi di surga. Turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa ke dunia, meski sudah diperingati secara langsung oleh Gusti Allah, Nabi Adam serta Siti Hawa tetap tergoda oleh bisikan iblis dan akhirnya memakan buah itu. Dan kemudian keduanya merasa sakit perut. Padahal, para penghuni surga tidak pernah merasa ingin buang hajat. Secara surga adalah tempat suci yang tidak ada setitik pun noda dan najis, terlebih kotoran dari orang yang melanggar larangan Allah dan memakan buah surga yang membuat perut mereka sakit. Nabi Muhammad bersabda bahwa kala itu Nabi Adam mengitari surga, hingga Allah mengutus malaikat untuk bertanya padanya mengenai hal yang membuatnya resah. Nabi Adam kemudian mengeluhkan tentang sakit perutnya dan keinginan untuk membuang hajat. Tentu saja,
Tidak ada tempat yang pantas untuk itu di surga, maka diturunkanlah Nabi Adam dan Siti Hawa ke dunia. Meski Allah telah menerima taubat mereka dan meminta ampun, tapi efek dari buah itu tidak bisa dihindari. Mereka harus membuang hasil dari makan mereka dan membuka aurat-aurat mereka. Dari keterangan di atas sangat jelas bahwa surga adalah tempat suci bersih dan tidak ada keburukan sama sekali. Ini menggambarkan bahwa dunia adalah tempat manusia berjuang, tempat manusia merasakan 1001 macam rasa, diberi keinginan, kehendak, menumpahkan segala hajat manusia. Apakah khuldi ada di bumi? Ahli tafsir masih memperdebatkan soal itu. Karena jika dilihat dari sifat buahnya yang bisa membuat manusia lupa diri serta menghidupkan sifat hawa nafsu lawamah atau nafsu tercela, buah ini bisa jadi berasal dari dunia. Apakah buah khuldi adalah buah anggur, gandum? Kita tidak tahu pasti. Meskipun kedua tumbuhan ini dalam beberapa skenario bisa menghidupkan hawa nafsu, akan tetapi ahli tafsir pun masih belum yakin mengenai kebenarannya. Dari keterangan-keterangan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan ilmu filosofi, ilmu hakikat atau ilmu hikmah, yang bisa menjelaskan dan bisa diterima akal atau yang masuk akal. Hakikat buat khuldi itu adalah, kita urut dari 1 sampai 7. 1. Buah khuldi. 2. Buah kolbi. 3. Buah terlarang. 4. Buah kehidupan. 5. Roh Kudus. 6. Roh suci. 7. Rohani, roh Tuhan murni. Buah khuldi yang dimaksud bukan sebenar-benarnya buah. Hakikatnya itu adalah roh Allah, yang ditiupkan ke dalam diri Adam atau manusia, yang kita kenal sebagai rohani atau roh Tuhan murni. Yang jelas bisa membuat manusia derajatnya lebih tinggi di atas malaikat, dan akan hidup kekal abadi di dalam surganya Allah. Kisah Adam dan Hawa adalah sebuah kisah yang menggambarkan perjalanan manusia hidup manusia, mulai dari alam kandungan, alam surga, alam hingga lahir ke dunia, dari tidak ada menjadi ada atau diciptakan, sampai kembali kita tiada, kembali kepada tempatnya di surga, atau kembali kepada Sang Maha Pencipta. Manusia diciptakan dari tanah, perpaduan intisari tanah, air, angin, api, namun unsur tanah yang lebih dominan. Ini bahan dasar pembentukan jasad atau jasmani manusia, lalu disempurnakan lagi dengan satu unsur yaitu cahaya, nur, atau rohnya Allah. Ingat kisah Adam diciptakan Allah, lalu Allah menyempurnakan dengan ruhnya. Sesuai petunjuk di ayatnya, kata Allah, setelah aku sempurnakan dengan ruhku, maka sujudlah malaikat kepada Adam. Makanya iblis merasa iri kepada Adam, manusia, karena manusia diberi ruhnya Allah. Maka dengan segala sumpahnya iblis untuk menggoda manusia, supaya rohnya, ruhaninya, hatinya tidak tumbuh, tergoda oleh kenikmatan semu, berbuat keburukan atau dosa. Dan itu nyata, saat kita diciptakan dalam kandungan, lalu ditiupkan ruh, saat usia kandungan 4 bulan, karena sudah berbentuk manusia seutuhnya. Sesuai kodratnya manusia itu lahir ke dunia, atau Adam turun ke dunia dalam kisahnya. Setelah di dunia apa yang kita rasa, semua keinginan dan kehendak, bisa kita lakukan, termasuk hasrat, birahi, dan sebagainya. Disinilah iblis mulai berperan untuk menggoda manusia, agar manusia derajatnya tidak melebihi derajat malaikat, dan tidak bisa hidup kekal abadi di surganya Allah kelak. Jadi buah khuldi, kolbi, ruh, kehidupan, ini harus kita pertanggungjawabkan, bisa mengolah, menumbuhkan, dan menghidupkan rohani kita ini. Jelas surga seluas langit dan bumi tempatnya,
namun jika kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, jelas neraka jahanam tempatnya. Demikian penjelasan mengenai buah khuldi, semoga dapat dipikirkan dan pahami. Jangan sampai terjebak pada cerita atau kisah, harus kita kaji mendalam agar kita mendapat kebenaran sejatinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Salam Rahayu. Salam Sufi Satria Perdamaian Abadi.